Di balik kecemasan, mengapa tugas Megawati bisa menjadi kunci dalam situasi sulit? Temukan alasan di balik lonjakan kepanikan yang melanda masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik Red Sparks yang mengkhawatirkan ini? Duet maut Megawati Bukilic, apakah ini langkah cerdas di Liga Voli Korea? Media meramalkan kolaborasi ini bakal mengguncang panggung voli. Apa yang membuat Megawati dan Bukilic menjadi pasangan yang tak terduga namun berpotensi sukses? Temukan fakta menarik di balik ramalan ini dan bagaimana Red Sparks bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Kekalahan menjadi pelajaran pemain juara sadar kelemahan setelah dihancurkan Megawati DKK. Setelah remuk di tangan Megawati dan timnya, satu pemain juara mulai merenungkan kekurangan yang ada. Apa yang ia pelajari dari kekalahan ini dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi tim ke depannya? Temukan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan yang terungkap. Duet Megawati Bukilic, mengapa media Korea menganggap mereka sebagai tim yang menjanjikan? Dalam sorotan media, kolaborasi ini dinilai bakal membawa angin segar bagi dunia voli. Apa yang membuat mereka percaya bahwa Red Sparks akan terbangun dari duet ini? Temukan potensi luar biasa di balik kemitraan yang dinanti-nanti ini. Sebelum debut pada Liga Jepang, Yola Yuliana pulang ke Indonesia antar putri Jatim bertemu Kalbar pada final. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli. Di balik kecemasan, mengapa tugas Megawati bisa menjadi kunci dalam situasi sulit? Temukan alasan di balik lonjakan kepanikan yang melanda masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik Red Sparks yang mengkhawatirkan ini? Megawati kini menghadapi tantangan besar, bisakah ia memanfaatkan momen sulit ini untuk membawa perubahan? Pelatih Dajeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin mengungkapkan keprihatinan mengenai penampilan timnya menjelang Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Salah satu aspek yang masih menjadi tantangan adalah penerimaan bola pertama. Tim yang dijuluki Red Force ini menunjukkan kelemahan dalam situasi tersebut seperti yang terlihat saat KOFO Cup 2024. Dalam 3 pertandingan, efisiensi penerimaan bola pertama mereka tercatat di bawah 30% saat menghadapi tim-tim seperti Incheon Hongkook Live Pink Spiders, Aran Mare Yamagata, dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. 2 tim terakhir yakni Incheon dan Suwon diprediksi akan menjadi lawan berat bagi Red Sparks di musim ini, terutama karena keduanya memiliki kekuatan servis yang mengesankan. Dalam laga final KOFO Cup melawan Suwon, Red Sparks mengalami penurunan performa dengan efisiensi penerimaan hanya 22,83%. Ko Hae-jin mengakui bahwa masalah penerimaan bola ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Namun pelatih berusia 44 tahun ini tidak menyerah. Ia mengajak para pemain untuk fokus pada perbaikan penerimaan bola kedua. Ko berharap agar pemainnya mampu memberikan umpan yang baik kepada speaker. Ia mempercayakan tanggung jawab ini kepada 3 pemain kunci, Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilic, dan Pyo Seungju agar dapat memaksimalkan peluang, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami sudah melakukan banyak latihan pramusim dengan pemain lokal saat memilih Bukilic, ungkap Ko. Ia menekankan pentingnya kemampuan mengangkat bola dengan akurat dalam situasi sulit,
agar Mega dan Bukilic dapat melakukan serangan dengan efektif. Dengan harapan untuk meningkatkan performa dalam penerimaan, Ko He-jin dan timnya siap menghadapi tantangan di liga mendatang. Duet maut Megawati Bukilic, apakah ini langkah cerdas di Liga Voli Korea? Media meramalkan kolaborasi ini bakal mengguncang panggung voli. Apa yang membuat Megawati dan Bukilic menjadi pasangan yang tak terduga namun berpotensi sukses? Temukan fakta menarik di balik ramalan ini dan bagaimana Red Sparks bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Dajeon Jungkwanjang Red Sparks dianggap menjadi salah satu tim yang memiliki kekuatan mumpuni untuk Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menghadapi Liga Voli Korea 2024 hingga 2024, kekuatan sudah disusun oleh Red Sparks yang sangat berhasrat untuk bisa bersaing dalam perburuan gelar. Keseriusan tim besutan Ko He-jin itu salah satunya terlihat saat mendatangkan Vanja Bukilic sebagai kekuatan asing mereka. Pemain asal Serbia tersebut diyakini bisa memberikan warna baru bagi lini serang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Langkah mendatangkan Bukilic menghadirkan tanda tanya mengingat tim berjuluk Red Force itu memiliki Megawati Hangestri Pertiwi. Dengan demikian, Red Sparks akan memiliki dua pemain yang sama-sama berlatar belakang sebagai oposite dengan status pemain asing. Menyikapi hal tersebut, Ko He-jin mulai menunjukkan rencananya tatkala Red Sparks tampil pada turnamen KOFO Cup 2024 baru-baru ini. Sejak fase grup, pria berusia 44 tahun tersebut menggeser Bukilic sebagai outside hitter dan tetap menempatkan Megawati sebagai opposite. Hal itu berpotensi terjadi jika nantinya Megawati dan Bukilic mendapatkan daya dukung dari para pemain lokal Red Sparks. Red Sparks memiliki Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic menghasilkan total 36 poin, tulis Ohminews. Namun dukungan dari para pemain lokal Red Sparks masih kurang. Meski demikian, setidaknya Red Sparks bisa menunjukkan potensi penampilan duet pemain asing, Bukilic dan Megawati di turnamen ini. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Kekalahan menjadi pelajaran pemain juara sadar kelemahan setelah dihancurkan Megawati DKK. Setelah remuk di tangan Megawati dan timnya, satu pemain juara mulai merenungkan kekurangan yang ada. Apa yang ia pelajari dari kekalahan ini, dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi tim ke depannya? Temukan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan yang terungkap. Satu pemain Suwon Hyundai E dan Che Hillstate tidak ingin jemawa setelah mereka mengalahkan Dajeon Jungkwanjang Red Sparks. Menatap Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Suwon Hyundai E dan Che Hillstate berada dalam nuansa positif usai tampil apik pada turnamen KOFO Cup 2024. Pada akhir pekan kemarin, tim besutan Kang Sang-hyun itu menyabet gelar juara usai di final mengalahkan Dajeon Jungkwanjang Red Sparks. E dan Che Hillstate mengalahkan tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi tersebut dengan skor 3-1 di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan. Dalam pertandingan tersebut, kekuatan E dan Che Hillstate menunjukkan kekuatan yang merata di mana semua pemain mampu mencetak 2 digit angka. Juara bertahan Liga Voli Korea 2023 hingga 2025
24 itu cukup solid dengan mengandalkan Latitia Moma, Basoko, dan Jeong Ji-yoon sebagai outside hitter. Daya dukung Ji-yoon mampu membuat pemain asal Kamerun itu mencetak 19 poin untuk membuatnya keluar sebagai top skor. Torehan Basoko hanya mampu disamai oleh Megawati yang merana bersama Red Sparks setelah berhasil merebut set pertama. Ji-yoon sendiri memang tampil memukau di mana dia menorehkan total 17 poin atau menjadi yang terbanyak kedua di kubu E dan C Hillstatte. Duet Megawati Bukilic, mengapa media Korea menganggap mereka sebagai tim yang menjanjikan? Dalam sorotan media, kolaborasi ini dinilai bakal membawa angin segar bagi dunia voli. Apa yang membuat mereka percaya bahwa Red Sparks akan terbangun dari duet ini? Temukan potensi luar biasa di balik kemitraan yang dinanti-nanti ini. Jeong Kwan Jang Red Sparks gagal juara KOFO Cup 2024, namun keberhasilan menembus babak final dinilai jadi pertanda duet Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic bisa menjanjikan untuk Liga Korea 2024-2025. Red Sparks yang bisa lolos playoff pada musim lalu melakukan perubahan besar di musim ini. Giovanna Milana dan Liso yang jadi pemain kunci sudah tidak ada lagi di tim. Sebagai gantinya, Vanja Bukilic didatangkan. Bukilic adalah pencetak poin nomor 3 dalam daftar top skor Liga Voli Korea dengan catatan 935 poin. Sedangkan Megawati mengoleksi 736 poin dan duduk di peringkat ke-7. Dua mesin pencetak angka yang ada di 7 besar musim lalu ini yang kemudian bakal jadi modal berharga bagi Red Sparks memburu gelar juara. Bukti awal sudah diperlihatkan di ajang KOFO Cup ketika mereka mampu menembus final meski hanya jadi runner-up. Media Korea Oh My News menyebut penampilan Megawati dan Bukilic di KOFO Cup terbilang menjanjikan. Media tersebut justru menyoroti penampilan pemain-pemain lokal yang dinilai masih minim kontribusi. Jeong Kwan Jang memiliki Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic menghasilkan kombinasi 36 poin, namun dukungan dari pemain lokal masih kurang. Sebelum debut pada Liga Jepang, Yola Yuliana pulang ke Indonesia antar putri Jatim bertemu Kalbar pada final. Pebola voli putri Indonesia Yola Yuliana mengantar Jawa Timur dalam kurung Jatim ke final turnamen voli Piala Kapolri 2024 dan akan berjumpa Kalimantan Barat dalam kurung Kalbar. Yola yang memperkuat Tokyo Sunbeams pada Liga Voli Jepang Divisi 2 baru akan menjalani debut pada 19 Oktober sehingga dia memiliki waktu untuk tampil bersama Jatim. Kalbar yang juga juara bertahan memastikan langkah ke partai puncak setelah mengalahkan Sulawesi Tengah Sulteng dengan skor 3-0 25-18, 25-13, 32-30 pada laga di Gor Terpadu A, yakni Pontianak Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024. Sementara itu Jatim memenangkan laga di semifinal dengan mengalahkan Kalimantan Selatan dalam kurung Kalsel dengan skor 3-0 dalam kurung 25 hingga 16, 25 hingga 22, 25 hingga 19. Pada laga Kalbar melawan Sulteng, nampak Kalbar menguasai jalannya pertandingan. Pada set pertama dan kedua, Amalia Fajrina DKK terus memimpin perolehan angka. Pada set ketiga, Kalsel memberikan perlawanan di awal set.
Namun, pada akhir set tuan rumah mengunci dan menyelesaikan set ketiga dengan angka set itu dengan 32 hingga 30. Usai laga, pelatih Kalbar Dobrskov Darko mengakui kalau anak asuhnya bermain sesuai dengan yang ia harapkan. Para pemain banyak melakukan semuanya dengan benar. Mereka fokus bertahan, menyerang, servis, semuanya sesuai, kata pelatih asal Serbia itu. Namun diakui Darko pada set ketika timnya sempat kehilangan momentum. Namun, anak-anak bisa memutup dengan cepat kekurangannya. Tapi saya cukup puas dengan penampilan anak-anak, ucap Darko.